Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang mengikuti acara pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kita pun diberi kesempatan sama seperti Bapak Ibu atau jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti acara ini. Biarlah setiap kita pagi hari ini memberi yang terbaik dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena hanya Dia yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa setia. Dan biarlah setiap anugerah, kasih sayang-Mu Engkau selalu beri yang terbaik untuk kami. Dan kami mau berterima kasih melalui pujian. Kami mau naikkan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami menyanjung karena Engkau Allah yang patut disanjung. Kami memberi dari hidup ini melalui pujian yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan Bapa, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa,
ku mengasihi, sungguh besar namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Katakan sekali lagi, Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi, sungguh besar namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi, sungguh besar namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, sungguh besar namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Oh, kami mengasihimu Tuhan. Glory besar Tuhan.
hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sikara la 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 matakas. Hiara la 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 matakas sakara lo. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami memuliakan namamu, kami meninggikan namamu, Jesus. Haleluya. Glory Tuhan. Hadirlah Tuhan, hadirlah dalam bait hati kami Tuhan. Jesus, sikara la 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 mataka sakara lo. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan, segala pujian hanya bagimu. Segala pujian hanya bagimu, karena engkau layak terima pujian umatmu. Glory Tuhan. Hiaralah mata sakaralo. Hadiratmu, hadiratmu penuhi hati kami Tuhan. Hadiratmu penuhi hidup kami Tuhan. Si papa 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 pakara la 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 mata kasakaralo. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Engkau yang selamatkan umatmu, Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Oh, Engkau yang pulihkan kami.
Engkau yang pulihkan kami. Oh yes, lebih lagi, lebih lagi. Beri yang terbaik, beri yang terbaik. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, glory Tuhan, glory Tuhan, glory Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala syukur hanya bagi Tuhan, hanya bagi Engkau. Si papa 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 karal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 a mataka. Yes Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Glory, 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 glory. Oh, Jesus. Si papa 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 karalalalalalalala mataka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Papa 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 karala matakas. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Oh. Kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Sebab itu Tuhan, terlebih lagi Tuhan kami percaya Engkau yang memulihkan hidup kami. Mungkin pagi hari ini kami yang datang dengan problem hidup kami. Ada yang sakit mungkin. Kami percaya Tuhan. Ada yang Tuhan mungkin mengalami ekonomi lagi mengalami penurunan. Tapi kami percaya Tuhan. Melalui pujian ini kami begitu yakin bahwa Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan. Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami mau bersama dengan Engkau. Engkau bawa kami lebih lagi. Agar kami mengalami hal-hal yang indah, yang luar biasa. Yang belum pernah kami dengar. Yang belum pernah kami lihat. Biarlah itu terjadi lewat pujian penyembahan. Itulah iman kami. Itulah keyakinan kami. Sebab itu Tuhan kami mau bersyukur. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Oh, Kau Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Bahkan ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, oh, amin Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi ku. Sembah Yesus seumur hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkati. Terima kasih Kau Tuhan memberkatiku.
Kau Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Bagimu ku sembah Yesus seumur hidup. Oh, segala pujian dan syukur, pujian dan syukur, yes Tuhan, hanya bagimu Yesus. Apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Glory, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah.
si papa karala batang. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian puji bagimu, yes Tuhan. Pujian bagimu, yes Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar
dan layak dipuji. Angkat kedua tanganmu dan katakan nyanyi puji. Nyanyi puji bagimu. Amin Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan lebih lagi, nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Lebih lagi katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan. Haleluya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu, oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Oh, pujian hanya bagimu. Sekarang mata kasakaralo, haleluya. Oh, haleluya. Si papa 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 karala mata kas. Si papa 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 karala mata kas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kiara la mataka sakara la mataka. Haleluya, haleluya,
perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Sip papa karal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 a matakas. Haleluya. 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 Lebih lagi, yes, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kiara la 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 mataka sakara la mataka sakara lo. Si papa 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 kara la 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 mataka sakara lo. Haleluya. 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 Tiada Allah seperti Engkau yang mampu menyelamatkan hidup kami, yang mampu melakukan perbuatan yang ajaib. Jesus, Jesus, si papa 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 papa, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Perbuatanmu begitu ajaib dalam hidup kami. Perbuatanmu begitu dahsyat dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami hanya bisa berkata dan bernyanyi, bersorak hanya kepada Engkau yang layak menerima pujian. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Oh, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Oh, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Oh, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Oh, mari saya undang kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, berkata dengan perkataan profetik bahwa Engkau dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Biarlah kedahsyatan Tuhan terjadi. Sama-sama kita berkata,
Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, oh, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, oh Jesus, ya Ralabataka Sakaralo, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, ya Ralabataka Sakaralo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah, oh. Nyanyi dan bersoraklah. Haleluya Tuhan, amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada
Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi, lebih katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Oh, tiada janji seperti yang ada pada. 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 Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu, dan Engkau memberkati kami lebih lagi melalui waktu-waktu yang diberikan kepada setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bekerja lewat pujian penyembahan. Sebab itu kami berterima kasih pagi hari ini. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu membuat Engkau disukakan Tuhan. Dan saat Engkau disukakan, Engkau mau berbicara kepada kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga setiap kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami persoalan, kami yang mungkin sedang sakit, kami yang sedang bergumul dalam rumah tangga kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami,
Engkau Allah kami yang setia akan janji-janji-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang akan berbicara, juga umat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Tuhan tolong kami. Beri hati yang mau rela untuk ditegur oleh firman. Beri hati yang mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami terima dari firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 3 ayat yang kedua sampai ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud, ini merupakan sebuah nyanyian tatkala Daud sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat-sangat menyakitkan. Kenapa saudara? Karena dia harus lari dari anaknya Absalom. Ya. Jadi dalam hidup ini saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak pernah kita sangka terjadi dalam hidup kita. Dan saya pastikan apa yang dialami oleh Daud itu juga sering dialami oleh setiap kita orang percaya. Namun kalau Tuhan bisa menolong Daud sehingga Daud bisa menuliskan nyanyian ini kepada saudara dan saya, maka saya pastikan Tuhan yang sama yang sudah menolong Daud dari kejaran musuhnya, dan Tuhan yang sama yang sudah membuat Daud berglori karena mendapatkan kemenangan, saya pastikan Tuhan yang sama juga hari ini ada di tengah-tengah kita. Ya, saudara dan saya tidak perlu harus terlalu larut dalam masalah yang saudara hadapi. Mungkin itu masalah yang mungkin saudara berkata, mana mungkin saya bisa keluar dari masalah ini. Tapi perhatikan baik-baik saudara, Tuhan kita Tuhan yang setia. Ya, dalam ayat-ayat ini saudara, ada satu kata yang menarik yang ingin saya renungkan bersama Bapak Ibu semua, yaitu dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana Daud katakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini sebuah perkataan profetik yang diungkapkan oleh Daud. Kenapa saudara? Karena ayat ini, tulisan ini dituliskan dua kali. Dalam pasal yang keempat, Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9, Daud juga berkata bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi ini sebuah keyakinan dari Daud karena dia percaya bahwa kalau Tuhan di pihak dia, siapa yang akan menjadi lawan dia? Ya.
Jadi saat saudara dan saya mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah yang mungkin saudara tidak bisa mengatasinya, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Kalau Tuhan bisa menuliskan ini kepada kita melalui Daud, Tuhan ingin berbicara kepada kita pagi hari ini. Tenangkan jiwa saudara. Mungkin saudara sedang sakit, sedang terbaring karena sakit. Saudara sedang frustrasi karena masalah yang saudara hadapi begitu banyak yang tidak terselesaikan. Dan bahkan mungkin ada hutang piutang yang mungkin saudara merasa, Tuhan, dari mana saya bisa keluar dari masalah saya. Ingat saudara, salah satu jawaban Tuhan yang terbaik yang harus kita dengarkan hari ini bahwa kita harus membaringkan diri dan tidur. Ya, dalam ilmu medis saudara, kalau orang tidak bisa tidur itu kena insomnia saudara. Mungkin saudara berkata, apa saya insomnia? Tidak. Tapi mungkin masalahmu yang membuat engkau tidak bisa tidur. Ya, karena saya percaya saudara, kalau Tuhan yang berpihak kepada kita, saudara bisa mendapatkan ketenangan. Mungkin masalah saudara belum selesai. Tapi kalau Tuhan berkata, aku Allah yang sanggup untuk menolong engkau, engkau harus pegang janji itu hari ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita percayai, Dia sanggup untuk menenangkan jiwa saudara dan saya. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama saudara, bagaimana kita bisa tidur di dalam badai masalah kita. Saya tahu saudara, orang kalau punya masalah itu tidak bisa tidur. Karena memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya. Kalau orang sedang sakit, dia akan berpikir bagaimana saya bisa keluar, bisa luput dari penyakit ini. Semalam saudara saya mengunjungi ada jemaat yang sakit di Telogorejo. Saya doakan, dan di samping ada salah satu anak Tuhan juga yang saya doakan juga. Ya, saya berkata bahwa apa yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ya, orang yang kita doakan di samping jemaat kita ini saudara merasa senang sekali karena ada Tuhan yang menolong dia. Jadi waktu saya hadir dan saya mendoakan ibu ini berkata bahwa yes, saya percaya masalahku tidak melebihi kekuatanku. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi badai. Perhatikan baik-baik saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di sana, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi engkau, melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan baik-baik saudara. Masalah yang dihadapi oleh Daud tidak membuat imannya rontok. Ya. Seringkali kita menghadapi sebuah masalah membuat iman kita rontok. Apa masih ada Tuhan ya? Kalau ada Tuhan, kenapa masalah saya kok belum selesai? Kalau ada Tuhan, kenapa sakit saya belum sembuh? Kalau ada Tuhan, kenapa tidak ada jalan keluar? Bukankah itu yang seringkali kita keluh kesahkan? Ya, kita tidak meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Jadi waktu Daud menghadapi masalah dengan Absalom, Alkitab katakan bahwa betapa banyaknya lawanku. Jadi banyak saudara yang menyerang dia. Bahkan Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Jadi musuh Daud yang Daud hadapi itu bukan 1000 orang, bukan 100 orang, tapi di sini dikatakan bahwa ada puluhan ribu orang. Bayangin saudara, puluhan ribu orang menghadapi Daud yang seorang diri. Tapi dia katakan di sini saudara bahwa tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ingat baik-baik saudara.
Jangan membiarkan masalah itu membuat kita meragukan perlindungan Tuhan. Jangan biarkan sakit penyakit yang saudara alami hari-hari ini membuat saudara tidak beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah yang saudara hadapi hari-hari ini dalam rumah tangga saudara membuat iman saudara kepada Tuhan hilang hanya karena masalah saudara. Percaya seperti Daud katakan bahwa engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan yang sama yang hari ini saya beritakan kepada saudara itu ada di tengah-tengah saudara. Jadi saat saudara mengalami masalah, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu adalah perisaiku. Nah, kalau Tuhan perisai saudara, kita tidak akan pernah takut dengan masalah yang kita hadapi. Karena kita yakin bahwa Tuhan bisa melindungi saudara dan saya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, waktu iblis bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, iblis mau menguji iman Ayub, ya. Tuhan katakan apa saudara? Silakan, kamu boleh ambil semua yang dimiliki oleh Ayub. Tapi ingat, satu yang tidak boleh kamu sentuh, nyawanya milikku. Ingat saudara, kalau Tuhan itu perisai kita, tidak mungkin masalah itu membuat kita kehilangan segalanya. Ada hal tertentu yang Tuhan proteksi yang tidak boleh diambil oleh iblis. Jadi waktu kita mengalami persoalan dan saudara mempercayai bahwa Tuhan adalah perisai saudara, iblis boleh mengganggu saudara, menggoda saudara, tapi Tuhan tetap membuktikan dirinya bahwa dia pelindung yang setia. Masa kejayaan Daud sebagai seorang raja, ya, kita melihat di sini bahwa saat dia mengalami masalah, dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Jadi ingat saudara, kita terbatas. Kami hamba-hamba Tuhan terbatas. Waktu jemaat telepon kita, WA kita, Pak tolong doakan saya. Ya, yang kami berikan itu cuma doa. Ya, karena hamba Tuhan pasti jawabannya mari kita berdoa. Tapi saudara jemaat Tuhan, kita yang mengalami masalah, persoalan ataupun sakit penyakit, iman saudara harus menerobos masalah yang saudara hadapi. Di saat imanmu menerobos masalah yang engkau hadapi, engkau akan percaya bahwa di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan akan beri kepada saudara. Karena Daud menuliskan masalah itu selalu diakhiri dengan kemuliaan. Dia katakan di sini bahwa engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Melindungi dari apa? Dari kejaran para musuh yang puluhan ribu orang. Dikatakan lagi bagian B, engkaulah kemuliaanku. Jadi Daud percaya bahwa setiap masalah yang dihadapi itu pasti ada kemuliaan yang Tuhan beri. Ya. Jadi seringkali saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu dibungkus dengan masalah. Ya. Apa gunanya saudara dapat kado yang besar, yang bagus, tapi isinya sampah? Mau saudara? Dibungkus di kado yang mewah, tapi isinya kosong. Tapi kadonya jelek saudara. Tidak cantik, bahkan mungkin tidak membuat orang tidak tertarik untuk menerima kado itu. Tapi isinya itu emas. Saya yakin saudara-saudara tidak lihat luarnya, bungkusan kadonya yang jelek, tapi saudara lihat isinya ada emas di dalam. Nah sama, kadang-kadang Tuhan ingin memberkati kita, tapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami masalah dulu. Sehingga saat kita melewati masalah itu, saudara mendapatkan sebuah kemuliaan, berkat Tuhan. Nah kalau konsep berpikir kita bahwa di balik masalah yang kita hadapi ada kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita, saya yakin saudara tidak akan
sakit hati dan kecewa saat menghadapi masalah. Karena saudara tahu, di balik masalah ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya. Mari Bapak Ibu semua, hal pertama yang paling penting kita pelajari hari ini adalah saudara harus punya iman yang mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah perisai kita. Tidak akan pernah mungkin Dia membiarkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang mendengar seruan doa saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berdoa, engkau sedang bergumul dengan masalah yang engkau hadapi, engkau sedang bergumul dengan penyakit yang engkau hadapi. Percaya firman Tuhan, ada kemuliaan, ada berkat Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada engkau dan saya. Jangan takut dengan masalah, tapi biarlah masalah membawa imanmu semakin next level. Yang kedua yang saya pelajari, kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-7. Mazmur pasal 3 ayat 7 dikatakan di sana, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dalam hidup ini saudara, yang paling takut dihadapi manusia itu ada 3. Yang pertama, semua orang pasti takut mati. Ya. Yang kedua, manusia paling takut dengan yang namanya sakit. Yang ketiga, manusia paling takut yang namanya kemiskinan. Ini 3 ketakutan yang paling ditakuti orang. Takut mati, takut sakit, takut miskin. Tapi perhatikan saudara, saudara mau berjuang gimana pun, Alkitab berkata bahwa manusia pasti akan mati. Itu sudah finalnya keputusan Tuhan bahwa manusia pasti akan mati. Saudara takut mati, tetap akan mati juga. Saudara mau takut miskin, ya pasti suatu saat miskin juga. Pak, saya punya uang, tidak mungkin saya miskin. Perhatikan, apa yang saudara punya bisa hilang dalam waktu sekejap. Lu ayo punya semuanya, hilang dalam sekejap. Ya mungkin engkau punya uang, punya kekayaan, tapi engkau bisa miskin, damai, sejahtera dan sukacita. Punya uang, tidur di rumah yang mewah, yang nyaman, tapi tidak pernah sukacita. Itu kemiskinan paling parah namanya. Kadang-kadang kita bingung saudara, lihat orang yang tidur di emperan toko kok lebih nyaman daripada kita yang tidur di rumah mewah. Memang begitu saudara. Orang yang tidur di emperan toko bisa lebih nyaman hidupnya daripada yang tidur di rumah mewah. Ya, suatu hari saudara saya besuk salah satu jemaat di lantai 11 rumah sakit Telogorejo. Waktu saya mendoakan, dia lihat ke bawah, dia ngomong ke saya, Pak Pendeta, paling parah yang saya pikirkan dalam hidup ini adalah kok bisa ya orang yang di bawah yang saya lihat miskin susah kok hidupnya lebih tenang daripada saya. Dia ngomong ke saya seperti itu saudara. Di lantai 11 rumah sakit Telogorejo, dilihat orang lalu lalang yang susah, yang miskin, pemulung lewat, kok enak ya, mereka susah bisa makan apa aja, saya kok punya uang, punya semuanya kok tidak bisa nyaman. Mari Bapak Ibu semua, gantungkanlah hidup kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita punya. Kita boleh diberkati dengan uang yang melimpah, kita diberkati dengan usaha yang berhasil, kita diberkati dengan rumah tangga yang harmonis. Tapi berkat terbaik yang saudara perlu minta dari Tuhan adalah berkat pribadi Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Orang bisa punya segala-galanya, tapi kalau orang tidak punya Tuhan,
dia tidak akan pernah menikmati damai sejahtera dan sukacita. Tapi kalau saudara punya masalah, tapi Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara, masalah saudara itu tidak akan menghambat saudara untuk bisa menyanyi, memuji Tuhan, dan mengalami sukacita daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, takutlah kepada Tuhan. Setiap praktek hidup saudara yang saudara lakukan, engkau harus percaya bahwa Tuhan melihat. Kalau engkau melakukan kebenaran dalam hidupmu, setiap hari engkau hidup dalam kebenaran, dan toh engkau harus mengalami masalah yang berat, percayalah, sukacitamu tidak akan pernah hilang. Masalahmu boleh berat, sakit penyakitmu boleh parah, tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau takut akan Tuhan, maka semua engkau akan bisa menerima dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang harus membuat saudara dan saya setiap hari berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku roh takut akan Tuhan. Kalau roh takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saudara, saudara tidak akan takut dengan masalah. Saudara tidak akan takut dengan sakit penyakit. Saudara tidak akan takut dengan kemiskinan. Saudara tidak akan takut dengan kematian pun. Saudara tidak akan takut. Tapi kalau tidak ada roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara, menghadapi masalah takut saudara. Sakit, jangan-jangan aku mati saudara. Ya, tidak ada orang yang mau cepat mati saudara. Betul, yes. Kalau ditanya mati ya orang tidak mau saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang panggil, apa saudara berani membantah Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang berani membantah Tuhan. Oleh sebab itu, masalah itu membuat saudara untuk takut kepada Tuhan. Sama seperti Daud, semakin banyak masalah yang dihadapi, hatinya makin mencintai Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, persoalan, marilah kita mau mengintrospeksi diri kita. Seberapa besar kualitas cinta saya kepada Tuhan? Berapa besar kualitas takut saya akan Tuhan? Kalau engkau makin cinta kepada Tuhan, engkau makin takut kepada Tuhan, maka saya percaya damai sejahtera, sukacita itu pasti akan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kenapa saudara? Kita baca satu ayat dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian siapa? Kematian Yesus, ia memusnahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan kematian Yesus, hidupnya berada dalam perhambaan dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, setiap manusia, mereka ini siapa saja termasuk kita, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi jelas kematian Yesus ini sudah membayar lunas rasa takut kita kepada maut, kepada sakit penyakit, kepada kemiskinan. Semuanya lunas dibayar oleh Tuhan. Nah, kalau Yesus datang menjadi manusia untuk membebaskan kita dari rasa takut kepada maut, rasa takut kepada kemiskinan, rasa takut kepada sakit penyakit, mari Bapak Ibu semua, jangan biarkan sakit penyakit dan masalahmu membuat engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Percaya, Yesus katakan semuanya sudah selesai. Artinya semua kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus.
Hari ini engkau tinggal mengaktifkan iman percayamu. Percaya Tuhan, saya percaya. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Tapi penyakit ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Percaya sakit penyakit ini mendatangkan mujizat dalam hidup iman saya. Percaya masalah dalam rumah tanggamu membuat Tuhan hadir dan engkau melihat kemuliaan Tuhan dalam rumah tanggamu. Mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia rela datang jadi manusia untuk membebaskan kita dari rasa takut. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi masalah. Percaya di balik masalah ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Begitu banyak kesaksian yang kita lihat dalam Alkitab. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang lebih dulu diuji Tuhan dengan begitu banyak masalah. Saat mereka melewati masalah dan iman mereka tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membuktikan iman mereka dengan berkat yang luar biasa. Mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Mungkin hari ini engkau merasa sedih, engkau merasa dikucilkan, engkau merasa sendiri. Selama engkau sukses, engkau diberkati, begitu banyak orang dekat dengan engkau. Tapi di saat engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya sakit penyakit, tidak ada orang yang memperhatikan engkau. Jangan kecewa, karena Tuhan peduli akan engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan ingin engkau mengenal Dia lewat masalah yang hari-hari ini engkau hadapi. Terus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarkan masalah ini membuat engkau dewasa di dalam imanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menolong saudara dan saya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam penyembahan kita. Mari kita mau angkat satu pujian, hatiku tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Percaya ada Tuhan yang menolong engkau. Hatiku tenang Percaya ada Tuhan yang mendengarkan seruan doamu. Tuhan melihat penderitaanmu. Tuhan melihat sakit penyakit yang engkau alami hari-hari ini. Tuhan melihat pergumulan dalam rumah tangga.
masalah ekonomi yang mungkin engkau hadapi. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan sedang mau memberkati engkau. Yes. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pertolonganmu. Amin. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Yes. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, engkau yang sedang menyaksikan acara ini, tenangkan jiwamu, bulatkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Saya ingin berdoa untuk engkau. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan sakit penyakitmu yang sudah pada titik engkau menyerah dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup dengan sakit ini. Dan bahkan mungkin engkau ingin mengakhiri hidupmu karena penyakit yang belum sembuh. Percaya, Tuhan sedang menguji imanmu. Jangan melakukan hal yang bodoh karena masalahmu belum selesai. Jangan melakukan hal yang bodoh karena sakit penyakitmu belum selesai disembuhkan oleh Tuhan. Percaya, Dia Allah yang mencintai engkau. Dia Allah yang mengasihi engkau. Percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya bahwa Tuhan itu ada dan melihat penderitaanmu. Dan Tuhan sedang menguji imanmu. Jangan kecewa dengan Tuhan karena masalahmu. Jangan kecewa dengan Tuhan karena sakit penyakitmu. Engkau harus melihat bahwa Tuhan sedang membungkus berkat yang istimewa yang Tuhan mau beri kepadamu melalui masalah yang kau hadapi. Tenangkan hatimu dan biarlah hari ini Tuhan beri kekuatan kepada engkau. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam masalah mereka. Baik masalah sakit penyakit. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Engkau yang sedang menghadapi sakit penyakit apapun itu. Taruh tanganmu di dada dan percaya. Dia dokter, segala dokter. Dia sudah mati bagi engkau dan saya. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Apa mau berdoa, Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus jamah mereka. Bagian tubuh yang sakit kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan juga, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami. Orang-orang yang saat ini menyaksikan acara ini yang mungkin sedang bergumul dalam ekonomi.
Hamba-Mu mengangkat tangan, Tuhan tolong buka langit untuk berkati mereka. Usaha pekerjaan mereka, kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, dengan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka, suami istri, atau mungkin orang-orang yang merasa dianiaya, ketidakadilan. Kami berdoa Tuhan tolong, jamah, bela mereka Tuhan, beri hak mereka, nyatakan keajaiban-Mu dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami akan berpisah, kami akan mengakhiri doa kami. Kami percaya, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.